بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Surat Al-Mudaththir ini berarti orang yang berkemul atau berselimut. Surat Al-Mudaththir merupakan surat ke-74 dalam Al-Quran, terdiri dari 56 ayat dan tergolong surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah. Surat Al-Mudaththir ini diturunkan setelah surat Al-Muzammil. Tentang asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Yang pertama, pada saat Nabi Muhammad SAW menepi di Gua Hira selama 1 bulan, tiba-tiba datang malaikat Jibril kepadanya hingga Nabi Muhammad merasa ketakutan. Hingga akhirnya Nabi Muhammad pergi lalu pulang ke rumahnya dan meminta istrinya untuk menyelimuti dirinya. Yang kedua, pada saat itu terdapat pemimpin kaum Quraisy yang bernama Al-Walid. Al-Walid ini pada saat itu sedang menyiapkan jamuan makanan untuk orang-orang kafir Quraisy tersebut. Sambil mengejek, ia bertanya-tanya kepada orang kafir, siapa sih Muhammad itu? Apakah dia seorang penyair? Apakah dia seorang pesihir? Apakah dia seorang juru ramal? Dan sebagainya. Hingga akhirnya berita tersebut sampai kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad merasa bersedih, lalu ia menyelimuti dirinya. Kita membahas tafsir Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dimulai dari ayat pertama yang berbunyi ya ayyuhal muddaththir, yang artinya wahai orang yang berkemul atau orang yang berselimut. Nah, tafsir ayat 1 ini menjelaskan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad menyelimuti dirinya dengan kain beludru. Lalu yang kedua, pada saat itu Nabi Muhammad menyelimuti dirinya lalu ia tertidur. Tafsir yang ketiga, orang yang berselimut ini adalah orang yang menanggung kenabian, yaitu Nabi Muhammad. Yang keempat, pada saat itu Nabi Muhammad diselimuti oleh sang istri karena ia merasa takut setelah melihat malaikat Jibril. Ayat kedua yang berbunyi qum fa'anzir, bangkitlah lalu berilah peringatan. Tafsir dari ayat kedua ini, nah, maksud dari peringatan di sini itu peringatan Allah untuk orang-orang terdekatnya Rasulullah gitu ya. Lalu peringatan untuk berjihad atau berdakwah di jalan Allah, peringatan untuk menjauhi segala kemaksiatan-kemaksiatan karena Allah memperingati bahwa azabnya itu sangatlah pedih. Dan yang terakhir itu perintah Allah pada saat itu untuk bangun, lalu perintahkanlah orang lain untuk mendirikan sholat. Ayat 3 yang berbunyi warabbaka fakabbir, yang artinya dan Tuhanmu maka agungkanlah. Jadi tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu maha agung, maka kita harus menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Mengagungkan Allah itu dengan cara bertakbir, bertasbih, menyebut nama Allah. Contohnya kayak setiap kita beribadah, kita senantiasa menyebut Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk keagungan kita kepada Allah gitu ya. Ayat keempat yang berbunyi wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Nah, jadi penafsiran dari ayat ini itu berbeda-beda gitu. Ada yang menafsirkan bahwa bersihkan itu bukan arti pakaian sesungguhnya, tapi bersihkan seperti membersihkan hati, membersihkan jiwa gitu ya. Jadi dari segala penyakit hati yang kotor gitu ya, untuk membersihkan jasmani dan rohani kita gitu ya. Tapi dalam tafsir lain ada juga menafsirkan bahwa membersihkan pakaian dari najis gitu. Apalagi saat kita hendak beribadah, kan kalau kita hendak beribadah kepada Allah, pakaian kita itu harus terhindar
harus bersih dan terhindar dari najis. Maka sebelum kita melakukan ibadah, terutama ya dalam sholat, harus membersihkan pakaian kita terlebih dahulu. Ayat kelima yang berbunyi warujja fahjur, dan dosa maka tinggalkanlah. Nah, tafsir dari ayat ini menjelaskan bahwa pada zaman Nabi terdahulu, Allah memerintahkan agar para orang-orang terdahulu itu menjauhi patung-patung berhala atau tidak menyembah patung-patung berhala. Lalu Allah menyeru kepada kita agar kita senantiasa menjauhi dosa dan meninggalkan maksiat gitu ya. Karena kan Allah menciptakan kita ke bumi ini untuk beribadah kepada Allah gitu. Maka dari itu jauhilah maksiat agar kita terhindar dari siksaan azab yang sangat pedih. Ayat ke-6 yang berbunyi wala tamnu tastaksir, yang berarti dan janganlah engkau Muhammad dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak lagi. Bahwa apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad itu ya semata-mata hanya untuk mencapai ridhonya Allah gitu, bukan bermaksud untuk memperoleh imbalan dari apa yang telah ia kerjakan. Dalam ayat ini juga Allah menyuruh kepada kita agar jangan mengungkit, agar kita tidak mengungkit kebaikan yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Jika kita melakukan kebaikan terhadap orang lain, niatkan kebaikan itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah gitu, untuk menggapai ridhonya Allah, bukan semata-mata untuk memperoleh kebaikan atau timbal balik dari apa yang telah kita lakukan. Analisis kandungan ayat mengenai ayat-ayat yang telah tadi kita bahas. Yang pertama itu perintah Allah agar senantiasa untuk berdakwah dan memberikan peringatan. Yang kedua, perintah Allah untuk senantiasa berzikir, bertasbih, dan beribadah kepada Allah. Yang ketiga, perintah Allah untuk senantiasa membersihkan diri kita, hati kita, dan pikiran kita. Yang keempat, perintah Allah untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekafiran. Yang kelima, perintah Allah untuk bersikap sabar atas cobaan atau musibah yang telah Allah berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi yang mendengarkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.